Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu channel Rizkianto. Ini merupakan video pertama saya di channel ini. Kebetulan saya baru membuat channel baru, yaitu dengan nama Rizkianto, dan ini merupakan video pertama saya. Bagi teman-teman yang pengen jadi konten kreator, jadi ini bisa untuk sharing atau berbagi dari pengalaman saya. Kebetulan saya membuat konten atau menjadi konten kreator dari tahun 2018. Sudah lama, sekitar 5 tahun yang lalu, bukan 5 tahun, 7 tahun yang lalu, 2018, sekarang 2025, berarti 7 tahun yang lalu. Saya membuat beberapa channel, dari channel pendidikan, channel tutorial, kemudian ada channel pengajian, ada musik, dan banyak, ada sekitar 6 channel yang saya buat. Kemudian yang dimonetisasi itu ada 3. Yang pertama adalah tutorial, yang kedua pengajian, dan yang ketiga itu tentang otomotif atau video-video tentang kendaraan. Dan hari ini saya membuat channel baru dikarenakan ini ada kesalahan saya dari dulu. Sebenarnya saya sudah tahu, tetapi mungkin karena saya membiarkan dan ternyata terjadi juga. Channel saya, semua channelnya dihapus oleh pihak YouTube. Alasannya yang pertama, ada salah satu channel saya yang ngambil dari video orang lain. Contoh, saya membuat channel pengajian, di mana pengajiannya saya ambil sendiri, saya syuting sendiri ataupun saya record sendiri. Kemudian beberapa saya ambil dari video dari orang lain. Jadi saya upload ulang atau re-uploader. Dengan upload ulang itu, maka menjadi masalah salah satu channel. Dan salahnya saya itu semua channel dalam satu email. Jadi channel saya yang banyak itu tadi itu hanya dalam satu akun email, sehingga ketika salah satu dihapus maka terhapuslah semua channel saya. Di sini saya akan sharing atau berbagi mengenai konten kreator pemula. Kebetulan saya ini merekam hanya menggunakan handphone ataupun Android dan tripod, jadi cukup menggunakan 2 alat. Bahkan untuk mikrofon saya tidak menggunakan mikrofon sama sekali, dan untuk pencahayaan ini sangat buruk sekali ya, sehingga teman-teman yang pengen jadi konten kreator pemula nih, ini nggak usah pesimis. Yang pertama, dimulai dulu dengan alat seadanya. Jadi punyanya HP ataupun Android, silakan gunakan HP atau Android itu. Ya, belum punya mikrofon yang bagus, belum punya laptop yang bagus dan sebagainya, jalani dulu atau lakukan dulu, baru nanti kita ke tahap berikutnya. Yang kedua, setelah kita melangkah, yang penting channelnya itu original. Jadi channelnya itu dipastikan hasil karya kita sendiri. Walaupun beberapa konten kreator itu ada yang mengambil dari orang lain kemudian dimodifikasi dan banyak yang lolos. Contoh, beberapa channel saya itu dari 6 itu, yang original itu ada 3. Jadi yang benar-benar produk saya sendiri itu ada 3. Yang pertama tutorial, yang kedua pendidikan, terus yang satu itu pengajian, itu benar-benar original. Tapi salah satu pengajian lagi, karena channel pengajian saya ada 2, satunya adalah re-uploader, sehingga yang terkena itu ya yang di-upload ulang, terutama channel-channel yang ada musiknya itu cepat terkena. Jadi yang pertama bikin original, tadi yang kedua maksud saya, yang pertama yang penting mulai dulu dengan alat seadanya, yang kedua pastikan channelnya atau karyanya original, jadi lebih baik seperti ini seadanya. Yang ketiga nih, kalau bisa yang kita buat, konten yang kita buat itu yang kita bisa. Jadi jangan sampai kita membuat konten yang kita buat tapi kita nggak tahu nih
caranya bagaimana. Makanya kita buat konten yang kita bisa. Kebetulan ini baru pertama kali saya membuat channel menampilkan wajah saya dan saya ngomong secara langsung. Karena hampir semua channel saya itu saya tidak memunculkan atau menampilkan wajah. Jadi bagi teman-teman yang malu nih dengan muncul di hadapan kamera ataupun mungkin ngomongnya kurang lancar seperti saya ngomongnya masih agak kurang lancar, sehingga saya punya bantuan dengan membuat tutorial sehingga wajah saya tidak terrecord, tidak terekam. Dan yang kedua, saya menggunakan voice note. Jadi saya masuk ke Google, cari voice note, dari tulisan teks dirubah ke suara. Jadi saya ngetik dulu nih, kita mau ngomong apa, kita tulis, kita ketik, kemudian kita masukkan ke voice note. Jadi ada website atau aplikasi yang merubah dari tulisan ke suara, kemudian saya masukkan video, gambar, suara dijadikan satu, maka menjadi tutorial. Jadi saya pergerakannya, cara-caranya tanpa suara, suaranya saya ganti dengan voice note atau dengan tulisan yang dirubah menjadi suara. Jadi teman-teman yang merasa ngomongnya nggak lancar bisa seperti itu. Kemudian tadi apa? Saya lupa. Yang ketiga, ya, setelah kita membuat sesuatu yang kita bisa, yang pastikan yang kita buat itu kita sukai. Bisa jadi kita bisa, tapi kalau kita nggak suka juga kita bikin kontennya itu akan tersiksa atau tidak menikmati. Contoh saya membuat konten tentang pendidikan, ya kebetulan saya sukai, saya bisa, tetapi mungkin waktunya gak cukup. Atau mungkin untuk membuat dijadikan konten saya nggak suka, ya sehingga saya bisa, tetapi ya akhirnya jarang untuk upload video-videonya. Ini teman-teman, pastikan yang pertama punya alat seadanya dulu, nggak usah beli alat atau kamera yang mahal-mahal dulu. Yang kedua, kita bikin yang original. Yang ketiga, kita bikin yang kita bisa dulu. Kemudian saran saya nih, kalau bikin video, kalau orang seperti kita yang bukan artis, jadi kalau memang artis itu kan mau upload apa saja itu mungkin laku, banyak yang nonton. Karena topik utamanya itu mereka bukan melihat materi, biasanya karena siapa yang membawakan, jadi apa saja yang dibawakan itu cenderung menarik. Nah, contoh Deddy Corbuzier, karena sebelumnya orang yang terkenal, seorang pesulap, juga masuk di televisi, kemudian ketika membuat podcast, ya close the door, maka langsung viral, langsung terkenal. Juga beberapa seperti Raffi Ahmad dan sebagainya, maka membuat channel sendiri itu langsung terkenal. Bahkan yang kemarin bikin itu Cristiano Ronaldo, ya, sekali membuat channel YouTube itu langsung subscribe-nya langsung jutaan dalam waktu hitungan jam, ya, karena sudah terkenal. Sedangkan orang-orang seperti kita yang bukan artis, bukan atlet, atau bukan orang yang dikenal, kemampuan kita juga terbatas, maka kita bikin konten itu butuh perjuangan. Sehingga di sini saya mencontohkan di video yang pertama ini dengan alat yang seadanya, dengan lingkungan atau konten seadanya. Saya ini menceritakan, mungkin ini nggak tahu ada yang nonton atau nggak ada, tapi yang jelas nanti setelah ini saya akan bikin video dari beberapa kategori. Jadi saran saya tadi yang terakhir adalah bagi kita yang gak terkenal, bikinlah konten-konten dengan banyak kategori, jangan cuma satu. Karena kita nggak tahu nih mana yang akan meledak atau mana yang akan ditonton banyak orang. Jadi saya akan bikin konten storytelling seperti ini, cerita, pengalaman dan sebagainya. Saya akan bikin podcast, saya akan bikin trip atau perjalanan, adventure. Kemudian saya akan bikin pendidikan, nanti cara mengajar. Kebetulan saya juga seorang guru, jadi nanti saya akan mengajar di konten ini ataupun di channel ini. Kemudian saya akan bikin juga tutorial, akan bikin unboxing dan sebagainya. Nanti mana nih yang akan muncul di permukaan, mana yang akan banyak view-nya, mana yang akan meledak,
maka itu nanti yang akan jalani. Kalau nanti yang ternyata yang banyak view-nya itu dari pendidikan, ya mungkin nanti saya tidak seperti ini lagi. Mungkin saya di bidang pendidikan. Kalau nanti banyak yang nonton tutorial, nanti akan bikin tutorial. Ini video pertama, video perkenalan bagi teman-teman yang pengen jadi konten kreator. Tidak usah pesimis, kita maju seadanya. Yang penting kita punya konsep ke depan sambil kita belajar menganalisis, oh ternyata nanti yang viral itu atau video yang banyak ditonton ternyata video yang kita tidak terlalu kuasai nih, maka bisa bertahap kita sambil belajar. Dan contoh hasilnya kualitasnya kurang bagus, contoh pada video kali ini dengan kualitas seadanya, gambarnya juga masih kurang bagus. Mungkin nanti ini akan saya edit supaya warnanya lebih tajam lagi dan nanti lebih terang lagi. Ini aslinya ini gelap, bahkan di sebelah kanan saya ini ada bayang-bayang karena ini kondisinya malam hari, ini di ruang tamu ya, sehingga nanti butuh editing lagi. Mungkin itu jadi pengenalan di awal video ini. Kita berjuang bareng-bareng bagi teman-teman yang ingin jadi konten kreator pemula. Kita bareng-bareng jadi konten kreator, kita mengeksplorkan, kita mengeluarkan kreativitas kita. Yang penting kita original dan kita terus berkarya. Demikian dari saya, Rizkyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.